Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Perkenalkan, nama saya Riza Alifatul Umami. Perkenalkan, nama saya Safa Biasa Zulfikar. Saya Ferry Junior Rika Saputra. Saya Putri Sabria Rahma. Kerajaan Singasari. Berkembang Kerajaan Singasari dengan pusat Kerajaan Singasari yang terletak di dekat kota Malang, Jawa Timur. Raja-raja Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah Ken Arok. Ken Arok adalah anak seorang petani dari desa Pamur, sebelah timur Gunung Kawi, Malang. Ibu Ken Arok bernama Ken Endong. Ken Arok diabdikan kepada seorang abu atau bupati Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Setelah sekian lama mengabdi, Ken Arok berkeinginan untuk memperistrikan Dedes atau istri Tunggul Ametung. Agar dapat memperistrikan Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan menggantikan Tunggul Ametung sebagai penguasa di Tumapel dan memperistrikan Dedes yang sudah mengandung 3 bulan. Pada tahun 1222 Masehi, dengan dukungan para pendeta, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri dan Raja Kertajaya yang dapat ditaklukkan dalam pertempuran di Ganter dekat Pujon, Malang. Raja pertama Kerajaan Singasari berdiri adalah Ken Arok yang bergelar Sri Ranggaharajasa Sang Amurwa Bumi. Selama 5 tahun Ken Arok memerintah Kerajaan Singasari. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh pengalasan atau pesuruh atas perintah Anusapati, putra Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Jenazah Ken Arok dicandikan di Kagenengan dalam bangunan perpaduan Siwa Buddha bersama Ken Dedes yang memiliki putra bernama Mahesa Wongateleng. Bersama Ken Umang memiliki 4 putra yang bernama Panji Tahjoyo, Panji Sudatu, Panji Regola, dan Dewi Rambi. Anusapati naik tahta pada tahun 1227 Masehi. Anusapati memerintah selama 21 tahun, tetapi belum banyak berbuat untuk perkembangan kerajaan. Dengan mengenai siapa yang membunuh Ken Arok telah sampai pada Tohjoyo atau putra Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjoyo pun berhasil membunuh Anusapati. Anusapati dicandikan di Candi Kidal dekat kota Malang saat ini. Anusapati meninggalkan seorang putra yang bernama Ronggowuni. Tohjoyo naik tahta, namun masa memerintahnya hanya singkat. Ronggowuni merasa berhak atas tahta menuntut kepada Tohjoyo. Ronggowuni dibantu oleh Mahesa Cempaka, putra Mahesa Wongateleng. Terjadilah pertempuran antara pasukan Tohjoyo dan pengikut Ronggowuni. Lembu Ampal yang semula membantu Tohjoyo berbalik memihak Ronggowuni. Ronggowuni berhasil menduduki istana Singasari. Tohjoyo berhasil meloloskan diri, tapi akibat luka dia meninggal di daerah Katang Lumbang. 4. Ronggowuni. Tahun 1248 Masehi, Ronggowuni naik tahta Kerajaan Singasari dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ronggowuni didampingi Mahesa Cempaka yang bergelar Narasimhamurti. Keadaan Singasari aman dan tentram. Rakyat hidup dengan bertani serta berdagang. Ronggowuni memerintahkan membangun benteng pertahanan di Canggulor. Ronggowuni meninggal pada tahun 1268 Masehi dan dicandikan di 2 tempat, yaitu Siwa di Waleri dan sebagai Buddha Amoghapasa di Jajaku dikenal sebagai Candi Jago. 5. Kertanegara naik tahta pada tahun 1268 Masehi menggantikan Ronggowuni. Kertanegara bergelar di Sri Maharaja di Raja Sri Kertanegara.
Kertanegara merupakan raja yang paling terkenal di kerajaan Singgasari. Kertanegara bercita-cita menjadikan Singgasari kerajaan yang besar. Kertanegara meninggal dicandikan di 2 tempat, yaitu Candi Jawi di Pandaan dan Candi Singasari di daerah Singasari, Malang. Setelah Raja Kertanegara meninggal, berakhirlah kerajaan Singasari. Perkembangan politik Raja Kartanegara membentuk badan pelaksanaan dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang kuat dan teratur untuk membantu raja dalam pelaksanaan pemerintahan. Diangkat beberapa penjabat tinggi kerajaan yang terdiri dari rakyat demung dan rakyat kabutahan serta pegawai rendahan. Raja Kartanegara melakukan penataan di lingkungan penjabat. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang hidup di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan kuno ini berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan Hindu ini dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia yang wilayahnya kekuasaan. Berdirinya Kerajaan Majapahit, asal mula berdirinya Kerajaan Majapahit dimulai saat serangan dari Jayakatwang Adipari Kediri yang telah berhasil membanan Kartanegara, penguasa Kerajaan Singasari terakhir, yang diakibatkan oleh ia menolak pembayaran. Singkat cerita, Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Mongolia dari Jawa dan Raden Wijaya naik tahta dan bongkar Sri Kerja Jasa Jaya Wardana pada tahun 1293. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa puncak keemasannya berada di bawah kekuasaan Hayam Warak yang baik lahir dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Berdasarkan isi kitab negara Kertagama, wilayah kekuasaan Majapahit dianggap hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Keuntungan Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat terjadinya perang saudara antara Wirabumi melawan Wikrawardana yang berlangsung dan tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Di samping itu, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Raja-raja Majapahit yang pernah memerintah adalah 1. Kertajasa Jayawardana atau Raden Wijaya. 2. Jayanegara. 3. Tribuana Tunggadewi. 4. Hayam Wuruk. 5. Wikrawardana. 6. Sugita. 7. Kertawijaya. 8. Rajasa Wasdana. 9. Purwasesa. 10. Brawijaya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas menonton video ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.